Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Ibu Aan Marlina, SEMAK, sebagai dosen dari mata kuliah Akuntansi Menengah 2 dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari grup 3 ingin mempresentasikan PSAK 01, yaitu mengenai penyajian laporan keuangan. Dan sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, yaitu Alicia Santosa dengan NIM 2023 50031. Perkenalkan, nama saya Gabriel Christopher dengan NIM 2023 5001. Perkenalkan, nama saya Ripka Karmelita dengan NIM 2023 50004. Dengan saya, Ananda Teresia dengan NIM 2023 514. Dan saya Jasmine Clarissa dengan NIM 2023 50299. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai tujuan dari PSAK 1 ini, yaitu yang pertama untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan untuk periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan dari entitas lainnya. Lalu yang kedua yaitu untuk mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum atas isi dari laporan keuangan. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup. Yang pertama, yaitu digunakan oleh entitas untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Lalu yang kedua, yaitu standar ini tidak berlaku bagi entitas syariah karena penyusunan laporan keuangan mereka mengikuti standar akuntansi syariah yang terpisah. Dan PSAK 1 ini tidak digunakan untuk laporan keuangan interim ringkas yang disusun berdasarkan ketentuan dalam PSAK 3. Lalu yang keempat, PSAK 1 ini mencakup semua entitas termasuk entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasian maupun laporan keuangan terpisah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 4. Baik, selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan menurut PSAK nomor 1. Jadi, laporan keuangan itu adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu organisasi, baik itu perusahaan maupun entitas lainnya. Nah, laporan ini disusun melalui proses akuntansi dan menjadi sarana utama untuk mengkomunikasikan kondisi keuangan kepada para pemangku kepentingan, terutama pada pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan juga regulator. Nah, mengacu pada PSAK nomor 1 paragraf 7, laporan keuangan didefinisikan sebagai penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Artinya, laporan keuangan tidak hanya mencatat angka-angka saja, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan suatu entitas. Nah, tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas kepada pengguna laporan. Nah, informasi ini sangat penting karena dapat membantu berbagai pihak dalam membuat keputusan ekonomi, serta keputusan untuk berinvestasi, memberikan pinjaman, ataupun mengevaluasi efisiensi manajemen. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan data keuangan yang mencakup 5 elemen utama. Yang pertama adalah aset. Aset itu adalah segala sumber daya yang dimiliki entitas dan diharapkan untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contoh dari aset itu ada kas, piutang persediaan, gedung, dan lain-lain. Yang kedua ada liabilitas. Nah, liabilitas itu adalah kewajiban entitas kepada pihak lain yang harus diselesaikan di masa depan. Contohnya liabilitas yaitu adalah utang usaha, pinjaman bank, beban yang masih harus dibayarkan, dan lain-lain. Yang keempat adalah pendapatan dan beban. Nah, pendapatan adalah hasil dari aktivitas utama entitas seperti penjualan, lalu beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi selisih keduanya menentukan laba atau rugi. Yang kelima adalah arus kas. Arus kas ini menginformasikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Jadi memberikan gambaran tentang kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan mengelola likuiditas. Nah, maka dari itu, kelima elemen inilah yang menjadi dasar penilaian kondisi keuangan suatu entitas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian karakteristik umum. Yang pertama itu adalah penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK.
Nah, laporan keuangan itu harus disusun dan disajikan secara wajar, artinya menggambarkan secara jujur dan tidak menyesatkan sebagai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas. Nah, selain itu, laporan keuangan itu juga harus sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan ini tuh penting untuk memastikan keseragaman dan keandalan dalam pelaporan sehingga informasi yang disajikan bisa dibandingkan dan digunakan secara luas oleh berbagai pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, dan juga regulator. Nah, contohnya tuh kayak aset tetap yang disajikan sesuai nilai perolehan dan dikurangi akumulasi penyusutan, bukan berdasarkan nilai pasar yang fluktuatif. Nah, yang kedua itu ada kelangsungan usaha atau going concern. Nah, laporan keuangan ini tuh disusun dengan asumsi bahwa entitas akan terus melanjutkan usahanya di masa depan dan tidak bermaksud untuk dilikuidasi atau menghentikan operasinya dalam waktu dekat. Nah, jika terdapat keraguan terhadap kelangsungan usaha, maka hal tersebut harus diungkapkan secara jelas dalam catatan laporan keuangan. Nah, prinsip ini tuh penting untuk menentukan bagaimana aset dan kewajiban diukur serta disajikan. Contohnya seperti jika perusahaan mengalami kerugian besar atau ada resiko gagal bayar utang. Nah, auditor akan menilai apakah going concern itu masih berlaku atau tidak. Lalu yang ketiga ada dasar accrual atau accrual basis. Penyusunan laporan keuangan kecuali laporan arus kas itu harus menggunakan basis accrual, yaitu pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Nah, dengan dasar accrual, laporan keuangan itu memberikan gambaran yang lebih akurat atas kinerja ekonomi dan posisi keuangan entitas selama periode tertentu. Contohnya seperti penjualan yang sudah dilakukan namun pembayarannya baru akan diterima bulan depan. Tetap dicatat sebagai pendapatan bulan ini. Lalu yang terakhir ada materialitas dan penggabungan. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara terpisah apabila materialnya itu signifikan dan memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, bila unsur-unsur tersebut dianggap tidak material, maka dapat digabungkan untuk menyederhanakan penyajian, asalkan tidak mengurangi kejelasan informasi. Tujuan dari prinsip ini tuh adalah agar informasi yang disajikan tetap relevan dan tetap dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Contohnya seperti beban listrik dan air bisa digabungkan menjadi beban utilitas. Tetapi jika beban listrik ini sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya, maka harus disajikan secara terpisah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan membahas mengenai karakteristik umum penyajian laporan keuangan. Yang kelima adalah saling hapus. Entitas tidak diperbolehkan untuk melakukan saling hapus atau offsetting antara aset dengan liabilitas atau antara pendapatan dengan beban, kecuali apabila hal tersebut itu diwajibkan atau diizinkan secara eksplisit dan oleh PSAK. Nah, praktik saling hapus ini tuh dapat menyebabkan laporan keuangan kehilangan transparansi dan mengaburkan informasi penting bagi para pengguna laporan keuangan. Yang keenam adalah frekuensi pelaporan. Entitas harus menyajikan laporan keuangan yang lengkap secara rutin dan berkala paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Nah, hal ini untuk memberikan informasi keuangan yang relevan dan andal kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang disajikan secara tahunan memungkinkan para pengguna itu dapat mengevaluasi kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas dari waktu ke waktu. Yang ketujuh adalah informasi komparatif. Data atau informasi kuantitatif yang disajikan dalam laporan keuangan itu tuh harus digunakan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Nah, hal ini tuh berarti seluruh jumlah atau angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode perjalanan itu harus dibandingkan dengan angka-angka yang relevan dari periode sebelumnya. Nah, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur oleh PSAK atau ISAK. Dari informasi komparatif ini adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam mengidentifikasi tren, perubahan kondisi keuangan, dan hasil operasional entitas. Nah, yang terakhir atau yang ke-8 adalah konsistensi penyajian. Penyajian dan pengklasifikasian seluruh pos dalam laporan keuangan ini, baik dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, maupun laporan arus kas, harus dilakukan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, konsistensi ini tuh penting agar laporan keuangan itu dapat membandingkan secara akurat antar periode. Nah, jika terdapat perubahan dalam penyajian, maka perubahan tersebut harus diungkapkan secara jelas dan beserta alasan dan dampaknya. Tentang identifikasi laporan keuangan. Jadi, perusahaan itu mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas
dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Entitas mengidentifikasikan secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu minimal mencangkup penyajian jumlah-jumlah pos berikut, seperti aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang, dan piutang lainnya, kas dan setara kas, serta total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang laporan laba rugi komprehensif. Jadi, entitas akan menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode. Kita akan menyajikannya dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk satu laporan laba rugi yang komprehensif, atau yang B, dalam bentuk dua laporan, yaitu laporan yang menunjukkan laba rugi terpisah, dan laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain atau laporan laba rugi komprehensif. Oke, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan yang A adalah total laba rugi komprehensif selama satu periode. Kemudian yang B, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208, yaitu kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Kemudian untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari tiga hal sebagai berikut. Yang pertama adalah laba rugi, yang kedua adalah penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga adalah transaksi dengan pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik. Oke, yang kelima kita akan membahas tentang laporan arus kas, yaitu informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Yang A, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan. Yang B, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SHK Indonesia yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Kemudian yang C, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan secara utuh. Oke, kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang pengungkapan lain. Perusahaan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yang pertama, jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah terkait dividen per lembar saham. Dan yang terakhir adalah jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. Oke, mungkin itu saja, sekian untuk presentasi kami kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan.